Assalamualaikum saudaraku yang selalu dirahmati oleh Allah. Sebelum mendengarkan cerita yang akan dibawakan, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengucapkan syukur atas nikmat sehat dan kekuatan yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan cerita berikut ini. Abu Nawas menduduki singgasana raja. Jika tak dapat berkelit dari hukuman, maka bukan Abu Nawas namanya. Ia selalu memiliki banyak cara dan alasan agar lolos dari hukuman. Dengan tenangnya Abu Nawas ini menduduki singgasana raja, bahkan ia sampai menjual harga diri rajanya agar lolos dari hukuman. Berikut kisahnya. Kecerdikan akal dan pikiran Abu Nawas sudah tersebar di seluruh penjuru kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Bahkan raja sendiri pun mengakui kehebatan Abu Nawas hingga mengajaknya tinggal di istana. Raja Harun telah memberikan kebebasan kepada Abu Nawas untuk keluar masuk istana tanpa prosedur yang berbelit. Dengan hadirnya Abu Nawas di istana, maka raja dapat setiap saat meminta pertimbangan, pendapat kepada Abu Nawas dalam setiap keputusannya, sebagai penasehat kerajaan. Namun, tampaknya kali ini Abu Nawas mulai bosan tinggal di istana, ia tidak terbiasa dengan hidup berfoya-foya. Meskipun semua yang diinginkan selalu tersedia, namun Abu Nawas memilih ingin tinggal di luar istana, ia rindu sekali untuk menggarap sawah dan merawat hewan ternaknya. Dari sinilah kemudian muncul dalam pikiran Abu Nawas untuk keluar dari istana. Diputarlah otaknya untuk mencari alasan agar ia bisa keluar. Menduduki singgasana raja. Setelah semalaman dipikirkan, Abu Nawas menemukan cara jitu untuk keluar dari lingkungan istana. Pada keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi sekali kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi, hanya terdapat beberapa pengawal. Raja Harun sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat Abu Nawas itulah Abu Nawas mendekati singgasana raja dan mendudukinya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan terpaksa mengangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja, termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukuman mati yang diberikan. Para pengawal menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta dan memukulinya. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana paduka, kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu wahai Abu Nawas?" kata Raja Harun. "Benar paduka," jawab Abu Nawas. Tujuan keluar istana tercapai. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Namun, Raja Harun tak sampai hati melaksanakannya mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sangat raja. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis, aku menangis karena kasihan terhadap paduka," kata Abu Nawas yang membuat raja tercengang oleh ucapan itu. "Engkau mengasihaniku?" tanya Raja Harun. "Mengapa engkau harus menagisiku?" kata raja lagi. "Harga diri raja tercoreng." Abu Nawas menjawab, "Wahai raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan paduka terima?" "Aku menangis karena memikirkan nasib paduka yang malang," jawab Abu Nawas. Jawaban itu membuat raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. "Baiklah jika demikian, mulai detik ini kamu harus keluar dari sitanaku," kata raja sedikit geram. "Terima kasih paduka, memang itulah yang saya kehendaki," balas Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana. Menghitung kematian tahanan. Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi, bahkan ketika Raja Harun ar-Rasyid menghadapi masalah,
Tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kali ini Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian. Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Berikut kisahnya. Suatu hari, di negeri 1001 malam, Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin, aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda kepada rakyatnya. Memberi keringanan hukuman pada tahanan. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan-tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. "2 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "1 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda. Selanjutnya, dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya Baginda. Dengan nada yang sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya, dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu, bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" jelas raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Abu Nawas mendapat sekantung keping emas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun, selang beberapa waktu, tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas, pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja setelah berpamitan dengan istrinya. "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali, Baginda. Begini Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari, lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara, begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu," jelas Abu Nawas. Baginda raja tersenyum. "Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah, yaitu sekantung keping emas," ujar sang raja. Setelah itu, Abu Nawas pulang dengan wajah yang ceria. Abu Nawas dan 6 lembu pandai bicara. Pada suatu hari, Sultan Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Sultan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Sultan, Abu Nawas pun menyembah. Dan Sultan bertitah, "Hai, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara, bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu." "Baiklah, Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah Tuanku."
Semua punggawa istana yang hadir pada saat itu, berkata dalam hati, mampuslah kau Abu Nawas. Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Sultan. Seharian ia tidak keluar rumah, sehingga membuat tetangga heran. Ia baru keluar rumah persis setelah seminggu kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Sultan kepadanya. Ia segera menuju kerumunan orang banyak, lalu ujarnya. Hai orang-orang muda, hari ini hari apa? Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah, akan ia tahan. Dan ternyata, tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal, Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka, begitu saja kok enggak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid, untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Keesokan harinya, balairung istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Sultan Harun al-Rasyid, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Lalu, Sultan berkata, Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu? Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu, inilah mereka, Tuanku Syah Alam. Hai, Abu Nawas, apa yang kau tunjukkan kepadaku itu? Ya, Tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang, jawab Abu Nawas. Ketika Sultan bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku. Sultan heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas dan pukulan jadi dinar. Pada suatu hari Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan Sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan. Bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai, Abu Nawas, titah Sultan. Besok bawalah ibumu ke istanaku, nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal, tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampai di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. Hai, ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat, kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian, tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari Sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Baiklah, kata si ibu tua itu, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu. Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas wanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempapan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua. Dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada Sultan. Waalaikumsalam, Abu Nawas, jawab Sultan. Setelah itu Sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Tanya Sultan. Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai?
Benar tuanku, inilah Ibu Patik, beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari, padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Patik gendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung. Ibumu sangat tidak sopan, lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti? Sembah Abu Nawas, ya tuanku Syah Alam, suami Ibu Patik ini 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu, dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. 100 dinas demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. Ya tuanku Syah Alam, katanya. Adapun Patik ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku. Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku, kata Sultan. Ya tuanku, Syah Alam, kata Abu Nawas. Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba, tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2, karena yang bersalah 2 orang, Patik terimalah hukuman itu, tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini. Dalam hati Sultan bergumam. Jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun, jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja. Tia, terimalah pula bagianmu, ujar Baginda sambil tersenyum. Ini. Semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung, dengan perasaan masing-masing. Belajar dari buah kisah Abu Nawas kali ini tentang renungan. Ya renungan tentang seputar buah yang bernama buah arbei melawan buah labu. Abu Nawas dikenal memiliki pemikiran cerdas dan hampir bisa dipastikan dirinya memiliki solusi atas sebuah masalah yang tengah dihadapi. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sebagai saudagar buah-buahan yang dipanen dari kebun miliknya sendiri yang lumayan luas. Bahkan saking luasnya kebun yang dimiliki Abu Nawas, sejauh mata memandang yang terlihat adalah bak permadani hijau yang tumbuh subur. Pada suatu hari, Abu Nawas melakukan pengawasan, melihat-lihat kebunnya tersebut. Dirinya berjalan kaki menyisiri kebunnya melewati tiap petak kebun yang ditanami berbagai macam sayur mayur dan buah-buahan segar. Abu Nawas sangat bangga dan bahagia melihat tanamannya yang tumbuh subur dan menghasilkan banyak buah yang berkualitas. Ucapan puja dan puji syukur terus-menerus terucap dari bibir Abu Nawas kepada Tuhan. Inspeksi kebun buah. Pada siang hari yang cukup terik itu, perjalanan Abu Nawas yang sedang mengawasi lahan kebun miliknya mendadak berhenti pada sebuah petak di mana tumbuh subur pepohonan arbei. Abu Nawas memandangi dengan detail tiap bagian pohon arbei miliknya tersebut. Dirinya memperhatikan rantingnya, daunnya hingga buahnya yang nampak segar bergelantungan. Karena terik matahari begitu panas tepat di atas kepala dan dirinya merasa lelah, Abu Nawas kemudian berhenti dan beristirahat di bawah pohon arbei yang lebat. Bekal makanan yang sudah disiapkan oleh istrinya segera dibuka dan disantapnya. Kali ini makanan yang dia bawa tidak pedas-pedas amat, sangat enak gumanya dalam hati. Dengan ditemani semilir angin yang sepoi-sepoi, Abu Nawas puas menikmati makanan dari istrinya tersebut. Setelah kenyang, dirinya menyandarkan diri pada batang pohon arbei sambil melihat ke atas, dilihatnya buah arbei yang ranum. Sesaat itu pula dirinya memandangi buah labu yang ada di petak seberang, betapa besar buahnya serta ranum.
Bukan Abu Nawas kalau dirinya hanya memandang saja. Ya, seperti biasa, Abu Nawas mulai merenungi buah-buahan yang tumbuh segar dari kebun miliknya. Tiba-tiba saja terlintas sebuah pemikiran di benak Abu Nawas. Aku itu heran, apa sebabnya ya pohon arbei yang sebesar ini namun buahnya hanya kecil saja. Padahal, pohon labu yang merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar, ujar Abu Nawas dalam hati. Kejatuhan buah arbei. Tak lama berselang, angin kecil pun bertiup menghampiri Abu Nawas yang sedang beristirahat seolah-olah langsung menjawab pertanyaan yang ada dalam benaknya. Ranting arbei pun bergerak-gerak dan saling bergesekan dan sesaat kemudian ada sebiji buah arbei jatuh tepat di kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. Aha, aku tahu sebabnya, ujar Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas di siang itu hanya kejatuhan buah arbei saat sedang beristirahat. Bagaimana jadinya jika saat itu dirinya kejatuhan buah labu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya yang ada di muka bumi ini dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, di mana semua itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Saling keterikatan dan saling membutuhkan. Abu Nawas tidak berdusta. Kali ini tentang benarnya ucapan Abu Nawas yang diakui sendiri oleh Raja Harun ar-Rasyid. Pada suatu waktu, ketika Raja Harun ar-Rasyid sedang menunaikan ibadah haji, tiba-tiba saja dia teringat akan Abu Nawas pada saat memasuki kota Kufah. Untuk memenuhi rasa kangennya, Baginda Raja menyuruh para pengawalnya untuk mencari Abu Nawas sekaligus menghadapkan ke hadapannya. Raja berpesan, nanti kalau sudah bertemu, tolong Abu Nawas diberi pakaian berwarna hitam dan celana panjang yang nantinya diletakkan di atas kepala Abu Nawas. Para pengawal bergegas melaksanakan perintah itu meskipun mereka berpikir bahwa ini adalah suatu permintaan yang aneh sekali. Setelah mencari ke segala penjuru kota, akhirnya Abu Nawas bisa ditemukan juga. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas datang juga dengan pakaian hitam dan celana panjang yang ditaruh di atas kepalanya. Setelah ada di hadapan raja, Abu Nawas berkata, "Wahai Baginda, Amirul Mukminin, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah memberikan rezeki dan melapangkan anugerahnya kepada tuanku," kata Abu Nawas. "Ya, terima kasih, amin," jawab Raja Harun ar-Rasyid. Setelah kejadian itu, Raja Harun ar-Rasyid pergi meninggalkan kota Kufah dan melanjutkan perjalanan. Banyak penduduk Kufah yang terheran-heran dengan tingkah laku Abu Nawas itu. Dia malah mendoakan sang raja sambil menaruh celana panjang di atas kepalanya. "Wahai Abu Nawas, begitukah caranya engkau mendoakan Amirul Mukminin?" tanya beberapa warga yang melihat kejadian itu. "Diamlah wahai semua, celakalah semua, tidak ada yang lebih disukai oleh Amirul Mukminin kecuali harta dan uang," jawab Abu Nawas. Dengan santainya Abu Nawas segera berlalu dari tempat itu. Karena ada yang iri atau entah mencari muka di hadapan raja, maka ada salah seorang yang melaporkan kejadian itu tentang ucapan Abu Nawas yang mengatakan bahwa rajanya menyukai harta dan uang. Betapa terkejutnya si pelapor ini dengan jawaban yang diucapkan oleh raja. "Mereka, demi Allah, ia tidak berdusta." Abu Nawas berkata benar, si pelapor menjadi malu karena kejadian ini. Abu Nawas tidak mau hadiah. Suatu ketika Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun ar-Rasyid di istana kerajaan dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Rupanya kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan rajanya perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan karena Abu Nawas mengetahui bahwa ia dipanggil. Karena ingin diikat sebagai saudara raja dengan tali ikatan hadiah. Sesampainya di istana kerajaan, Abu Nawas dengan santainya menegur langsung kepada Raja Harun tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana nanti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari dan kulit ari?" kata Abu Nawas kepada Raja Harun. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba itu, menyebabkan Raja Harun ar-Rasyid sedih, sehingga menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang kepala pengawal segera bertindak dengan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah. Engkau telah menyakiti hati sangat raja," bentak kepala pengawal kerajaan kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Raja Harun. "Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda," kata Abu Nawas dengan berani. "Begini Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan pemberian fasilitas dan hadiah-hadiah," kata Raja Harun ar-Rasyid. "Kembalikan saja semua harta dari tempat semula yang hendak Paduka berikan."
Kepada hamba, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu, tanya Raja Harun. Aku ingin Anda tidak melihatku dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nail dari Kudamah bin Abdullah Al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah Akabah di atas ontanya yang kemerah-merahan, tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran, jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi. Nyanyian Abu Nawas. Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya. Hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau bakal mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi, hartamu tak dapat engkau gunakan lagi. Aha, selalu ada saja cara Abu Nawas agar tidak dimarahi Raja Harun ar-Rasyid. Ketika ia kepergok membawa botol berisi arak berwarna merah, sang raja menegurnya, namun Abu Nawas menyebut isi botol itu adalah air susu yang pemalu. Kisahnya. Kecerdasan Abu Nawas benar-benar menghibur Raja Harun ar-Rasyid. Suatu saat sang raja terlihat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu suka mabuk-mabukan. Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan, ujar Raja Harun. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan rasa bersalah. Ceritakan kepadaku, dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu, tanya Raja. Raja Harun murka. Untuk beberapa saat, para pengawal tak mau mengaku juga. Namun, ketika Raja Harun membentak, akhirnya mereka mengaku juga. Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana, kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya, ujar salah seorang pengawal. Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku, kalau tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku, ujar Raja Harun. Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah sederhana Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. Bawalah botol ini ke hadapan Raja dan katakan semua ini atas perintahku, ujar salah satu pemimpin pengawal itu.